masih YouTube loh. Ini guru olahraga kita guys, guru yang sangat-sangat berprestasi. Ini Donna, guru yang cantik. Bagus sih. Mohon bantuannya dari SMP dan dari SMK, mohon bantuannya bapak-bapak. Halo nih, ini bendahara. Di depan bazar. Jangan malu-malu deh. Iya. Atau bagi ustazah yang mau membantu di depan. Unik. Yang lupa. Instruktur Reda. Reda. Untuk ustazahnya yang hafal. Ayo instruktur. Membantu menjadi instruktur. Seru-seru. Poco-poco. Unik sih. Kasihan sama instruktur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Kita berharap terus pada ustazah semuanya teruslah mendidik dengan hati, karena salah satu tema dari HGN 2021 adalah bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Mudah-mudahan dengan kita memberikan tidak hanya mentransfer ilmu, tapi bagaimana membentuk karakter anak didik kita menjadi karakter yang baik dan mulia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Demis yang telah menyampaikan sambutannya.
Selanjutnya yaitu tauji yang mana akan disampaikan oleh Dr. Rini MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu sifat yang tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sifat sombong, sifat iblis ya. Sifat iblis itu kenapa kemudian tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa bedanya iblis dengan Nabi Adam? Terletak di pada kesombongannya tadi. Ya. Iblis dan Nabi Adam itu sama-sama melakukan dosa. Tetapi bedanya Nabi Adam itu tawadu. Ya, inspirasi guru dengan tema mendidik dengan cinta yang kita laksanakan itu pada beberapa waktu yang lalu, dan perlu Ustazah ketahui, kami baru mengetahui pemenang lombanya itu tadi malam. Baru tahunya tadi malam. Ya, jadi begitu mepetnya waktunya dan begitu tingginya kerahasiaannya. Kebetulan juri yang yang kami hubungi untuk menjadi lomba pada kesempatan ini adalah Ustadz Suhendra. Mungkin ada yang tahu, Kaza Sekti itu tadi tahu. Beliau memang adalah seorang penulis ya dari SIP. Sebelumnya beliau adalah guru di SMA ITI Iqra Bengkulu. Jadi kami dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ustadz Rajab yang menghubungi saya untuk lomba menulis kisah inspiratif oleh Yayasan Al-Amin Curug. Jadi terima kasih untuk kesempatan ini di mana saya bisa merasakan langsung tulisan-tulisan dari rekan-rekan Ustazah dan tentang bagaimana pengalaman mereka dalam upaya mendidik dengan penuh cinta sebagaimana tema yang diusung. Dan ini event spesial untuk Hari Guru Nasional. Sebelumnya mohon maaf karena penilaian dilakukan sedikit lebih lama karena saya sedang dalam perjalanan di luar kota, jadi saya harus nyambi-nyambi untuk bisa membaca dan menilainya lantaran itu ya. Jadi bahasa yang menyenangkan membuat nanti orang-orang akan terinspirasi dari cerita itu. Jadi faktor utama adalah penggunaan bahasa yang digunakan, lalu itu meliputi pemilihan kata-kata, penggunaan tanda baca dan kelengkapan yang lainnya. Mau tidak mau itu benar-benar mempengaruhi ketika kita membaca sebuah tulisannya. Yang kedua adalah pesan utamanya. Pesan utama di sini saya membagi menjadi dua, cerita yang menggugah dan berdampak, khususnya berdampak pada siswa. Itu yang menjadi poin penting dari pesan-pesannya, bahwa inspirasi itu memberikan dampak kepada siswa. Misalkan pengalaman ketika mereka mengajar siswa, dan tapi mau tidak mau harus dipilih sejumlah cerita yang mewakili inti daripada kompetisi ini. Bukan berarti yang lainnya tidak bagus, yang lainnya masya Allah bagus sekali dan inspiratif sekali, hanya memang mau tidak mau harus dipilih. Seperti jodoh juga harus dipilih, maka juara juga harus dipilih. Begitu ya. Nah, saya akan mencoba membacakan juara-juara yang menjadi juara pada lomba ini. Nah, adalah cerita inspiratif berjudul Aku Masih Belajar, karangan Ustazah Firdat Zahara. Itu juara 6. Juara 5. Kepala sekolah, silakan Kak. Kepala sekolah, penghargaan. Sudah cepet Ustaz. Makin deg-degan aku deh. Kalau piring aku kalau iya sih betul apa juga. Sang Perintis, karya Ustazah Rahmania. Inspiratif berjudul Mendidik dengan Cinta oleh Ustadz Jumharis. Ketiga berjudul Ikhlas oleh Ustazah Suparmi Sarwati. Berjudul Kalau tidak ada, silakan diwakilkan ya. Itu dia guys. Cinta Anak oleh Ustadz Juara 1 adalah Ketika Ayahnya Berubah oleh Ustazah Fitri. Oke, silakan Ustazah Fitri Andriani. Inspirasi
hari ini. Sadarma selamat. Alhamdulillah udah dari SD kita. Juara 1 kayak dari SD. Udah kan baca. Barakallah kepada Ustazah Fitri. Alhamdulillah, jadi selain memberikan piagam dan sedikit uang pembinaan buat guru-guru. Barakallah kepada Ustaz Pridi. Selanjutnya Mbak San. Kita foto bersama dulu. Pengurus Satu link kayak gitu ya. Lumayan. Cak. Bagus ya garangnya. Tolong untuk tidak ke tempat dulu, masih berdiri di depan. Baca cerita. Jadi tadi kita sudah sama-sama tahu bahwa Mbak Fit ini adalah juara satunya, ya. Jadi kita pengen tahu apa yang beliau tuliskan dalam tulisannya, dan itu bisa menjadi inspirasi buat kita semua untuk bisa mengajar dengan dan mendidik siswa kita dengan hati. Sama-sama itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mencoba membacakan hasil tulisan itu. Sebenarnya cerita ini berangkat dari kisah seorang anak yang katakanlah mungkin kita menganggap bahwa anak itu orang yang bandel, susah diatur, tapi ternyata luar biasa. Apa yang dia lakukan di sekolah, ya ternyata tidak di rumah. Dia tetap melaksanakan sholat 5 waktu, sehingga apa yang kita ajarkan di sekolah itu bisa membuat ayahnya menjadi ikut apa yang dilakukannya. Baiklah, saya akan membacakan cerita pendek ya, cerita pendek dari kisah selama menjadi seorang guru. Judulnya Ketika Ayahnya Berubah. Sejak awal masuk, anak yang satu ini memang istimewa. Bukan hanya pakaiannya yang sering salah kostum, kelakuannya yang salah gaul, pikirannya pun seperti salah tempat. Ketika teman sekelasnya sudah mulai meringkas bahan bacaan, ia pun membaca masih terbata-bata. Ketika yang lain sudah mulai wisuda juz 30, ia tak kunjung selesai menghafal surat An-Naba. Apalah itu ya. Kalau ada keributan di kelasnya, sebut saja namanya dengan keras dan nada tinggi, dapat dipastikan bahwa kelas akan tenang kembali. Jika ada salah satu anak menangis karena berkelahi, pastilah anak itu yang menjadi lawannya. Namanya paling dikenal dan paling sering disebut dibandingkan seluruh nama yang ada di kelasnya. Beberapa anak lebih fasih menyebut namanya dibanding nama wali kelasnya. Masya Allah ya. Kemudian mengajarkannya membaca atau menghafal Al-Quran membutuhkan kesabaran dan energi yang lebih. Hati harus benar-benar disiapkan dan dilapangkan seluas-luasnya agar dapat menerima semua kenyataan yang tak selalu sesuai harapan. Dan terpenting, tak pernah kehilangan harapan, sekecil pun apapun cahaya yang terlihat. Jika ia diajarkan dengan metode seperti yang digunakan oleh guru SD-ku puluhan tahun yang lalu, sulit menghitung sudah berapa mistar kayu yang patah untuk memukuli tangan dan punggungnya karena salah melafazkan huruf atau hafalan tertentu. Membiasakannya ibadah seperti sholat di rumah merupakan tantangan tersendiri. Buku penghubungnya dipenuhi tanda silang, meski juga selalu ada paraf atau tanda tangan dari ayah atau ibunya. Sepertinya ia tak kurang mendapat perhatian dari kedua orang tuanya. Saat pengambilan rapot semesteran pertama,
muncullah seorang pria dengan perawakan tinggi besar berkulit gelap dengan sorot mata tajam. Saat disebut nama anak itu, keseluruhan penampilannya lebih mirip agen mobil Curug Linggau daripada pegawai bank muamalat, apalagi jika dibandingkan dengan ustazah SDIT-ku yang selalu berpenampilan rapi. Ibarat buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Ternyata ayahnya tak kalah menyeramkan dibandingkan itu, atau sebaliknya. Tapi bahwa ia mempercayakan anak pertamanya dan sementara satu-satunya itu ke SDIT-ku adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Waktu terus berlanjut, anak itu seperti juga yang lain, terus tumbuh dan berkembang meski selalu paling belakang. Entah karena kenakalannya yang berkurang, atau teman-temannya yang sudah beradaptasi dengan tingkah polanya. Semakin lama, kelas semakin sepi dan proses pembelajaran menjadi semakin kondusif. Bisa jadi Tuhan sengaja menghadirkan anak ini untuk membuat teman-temannya yang rata-rata berasal dari keluarga menengah ke atas dan cenderung manja untuk menjadi lebih tangguh lagi, baik fisik maupun mentalnya. Juga untuk menambah luas wawasan para ustadz dan ustazahnya bahwa ciptaannya begitu luar biasa, beragam dan tak selalu dapat diduga. Saat perpisahan itu akhirnya tiba, sang ayah ini hadir dengan tampilan yang jauh berbeda. Baju koko warna krim dengan kumis yang terpotong rapi dan menyisakan janggut tipis yang mirip janggutnya dengan mantan ketua yayasan. Mantap betul ya. Didampingi ibunya yang mengenakan jilbab dengan warna senada. Saat itulah dengan mata berkaca-kaca, sang bunda memelukku sambil terisak dan berbisik pelan. Terima kasih banyak ustazah yang bukan hanya telah mendidik anak kami tercinta, tapi juga telah membuat ayahnya banyak berubah hanya berheran. Setiap hari anak kami merengek minta diantar ke masjid untuk sholat maghrib dan isya agar buku penghubungnya tak berisi contengan tanda silang saja. Sejak itu ayahnya mulai rutin sholat dan mau mengikuti kajian. Subhanallah. Jadi ibrah dari cerita yang yang pertama adalah jangan pernah berhenti berharap pada pertolongan dan keajaiban Allah Subhanahu wa taala seburuk apapun kondisi anak didik kita. Kemudian yang kedua, andai pun kita merasa tidak ada perubahan sedikit pun dari pembelajaran yang dilakukan setelah jangka waktu yang panjang, yakinlah akan tetap ada sesuatu yang akan dihasilkan. Kemudian pelajaran ketiga yang bisa kita ambil adalah pada akhirnya usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Mungkin itu saja cerita singkat yang dibacakan hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penghargaan yayasan untuk setiap kepala sekolah Yayasan Al-Amin Curug. SMK, SD, SMP, PAUD, TK. Masya Allah. Dewan Pembina Yayasan Amin kepada kami persilakan. Mohon kepada kembali ya. Apa ngasih buah? Dosen Belum. Terima kasih banyak kepada Terima kasih kepada kita semua atas perhatiannya kita pada kegiatan siang hari ini. Saya mohon maaf dengan segala kekurangannya ketika memimpin pembacaan pemenang dan juga pemberian cinta mata kepada kepala sekolah dan kepada Dewan Pembina. Dan kepada Allah saya mohon ampun dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.